Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Oke, pada kesempatan kali ini kalian akan mempresentasikan tentang seni rupa ya. Iya. Yap, betul. Waktunya cukup terbatas, jadi manfaatkan dengan baik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Ya, Cem. Rap lu aja deh yang share. Gua. Oh, Raka. Ya, gue belum mengambil itunya, ada di Gmail kan. Bentar. Bisa nggak? Bentar bang, 5 menit. Mana lagi? Rupa. Bisa nggak tuh? Bisa. Bentar lagi dibuka. Rada nge-lag. Bisa nggak? Masuk. Iya. Oke, silakan. Presentasinya ini nggak? Ada nggak? Masuk. Ada. Yowis. Siapa yang pertama? Yo, Rap. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Saya Rafina ini bersama Akil dan Raka akan mempresentasikan materi apresiasi kesenian yaitu seni rupa. Ya, mana seni rupa nih? Slide seni rupa. Terdapat definisi seni rupa. Seni rupa adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya seni di mana bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya indera penglihatan dan indera peraba. Seni rupa dilihat dari segi fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Proses penciptaan seni rupa murni lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa semata, misalnya lukisan, sedangkan seni rupa terapan proses pembuatannya memiliki tujuan dan fungsi tertentu seperti seni kriya. Selanjutnya. Paradigma dari seni rupa dilihat dari segi epistemologinya. Dalam dunia seni rupa juga terdapat paradigma tersendiri. Secara harfiah, paradigma seni rupa jelas berbeda dengan paradigma seni yang lain, seperti musik, tari, teater, dan sastra. Perbedaannya pun jelas, terutama dari segi media yang digunakan. Media dalam hal ini mempunyai arti sarana yang menentukan batasan-batasan dalam lingkup seni tersebut. Selanjutnya ada tipologi dari seni rupa. Ya, bagi tipologi yang pertama dalam seni rupa terdapat titik merupakan elemen atau unsur paling dasar dalam seni rupa. Dikatakan
elemen atau unsur paling dasar dalam seni rupa karena titik-titik dapat membentuk suatu elemen dari tipologi seni rupa tersebut. Membuat titik bisa dilakukan dengan jarak lebar atau jarak sempit antar titik. Titik bisa berukuran besar atau kecil dengan variasi warna berbeda tergantung kebutuhan atau dikenal istilahnya dengan teknik pointillisme. Selanjutnya ada tipologi garis. Kalau titik-titik digabung berarti kita menamakannya sebagai garis. Garis banyak jenisnya. Jenis-jenisnya diantara lurus, pendek, panjang, lebar, horizontal, vertikal, diagonal, dan seterusnya. Masing-masing jenis garis dapat tersebut mewakili kesan tersendiri terhadap seni rupa. Banyak garis, masing-masing garis mewakili pesan terhadap seni rupa seperti lurus yang memiliki pesan tenang dan stabil, lengkung yang mewakili pesan yang dinamis, lurus, lemah, patah-patah yang memiliki makna tegas, teratur, putus-putus yang mewakili pesan tidak lancar, tertutup, spiral yang mewakili pesan lentur, mengalir, dinamis, garis tipis yang bermakna lemah dan lembut, garis tebal yang mewakili pesan tegas, garis rata yang mewakili pesan lemah dan dinamis, garis sejajar yang mewakili pesan teratur dan disiplin, dan garis berpotongan mewakili pesan saling silang, ramai, dan konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akil. Mustafa Akil. Oke. Garis memiliki wujud seperti garis nyata. Garis yang dihasilkan dari coretan, garis yang dari coretan atau goresan lengkungan. Garis semu. Garis yang muncul karena terdapat kesan balance pada bidang warna atau ruang. Contohnya seperti ini, gambar di bawah. Next. Next, Kak. Udah, bidang kan? Oh, bidang. Bidang merupakan hasil bentuk dari pertemuan ujung-ujung dari beberapa garis atau bisa juga hasil dari sapuan warna, terdiri dari sisi panjang dan lebar dengan berbagai ukuran. Bidang juga bisa diamati secara langsung di setiap karya seni rupa berdasarkan bentuknya. Bidang terdiri dari bidang geometris, bidang biomorfis, organis, bidang tidak beraturan, dan bidang beraturan. Di setiap bentuk bidang memiliki lebar, tinggi, dan panjang. Dan beberapa dari bidang juga terdapat isi dan volume. Lanjut. Lemot ya? Selanjutnya bentuk perwujudan nyata dari suatu karya dan terbentuk dari gabungan berbagai bidang. Bentuk dalam seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu ada shape dan form. Shape adalah bentuk yang tidak memiliki unsur penjiwaan dan hanya sekedar dilihat sifat bentuknya saja, seperti ornamen, lingkar, dan lain-lain. Sedangkan form tidak hanya dilihat saja, tetapi juga terdapat unsur nilai di dalamnya. Nah, Masuk nggak? untuk pengelompokan dibagi menjadi dua, yaitu geometris dan non-geometris. Yang pertama, geometris. Bentuk yang dibuat dengan perhitungan seperti bentuk kubistis, contohnya kubus dan balok. Untuk bentuk geometris, contohnya tabung, bola, dan kerucut. Sedangkan non-geometris
Bentuk non-geometris tidak terpaku pada bentuk-bentuk bangun ruang, melainkan pada bentuk lain yang lebih fleksibel, misalnya gambar bunga, gambar hewan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa dan kemampuan dimensi yang terdiri dari panjang lebar, dan tinggi, serta memiliki dua sifat. Ruang bersifat semu dan tidak nyata apabila dalam seni rupa dua dimensi. Contohnya, ruangan yang terkesan dari serupa dalam seni rupa tiga dimensi. Contohnya, ruang kamar dan ruang patung. Selanjutnya warna. Warna merupakan unsur seni rupa yang bisa membuat seni rupa memiliki kesan ekspresif dan terasa hidup. Warna dipelajari dengan dua teori, yaitu teori warna terhadap cahaya yang terdiri dari 7 spektrum warna dan teori pigmen warna. Kita akan pelajari dulu teori tentang pigmen warna yang terdiri dari beberapa jenis. Yang selanjutnya dibacakan oleh Raka. Warna ada 3 jenis, yaitu warna primer. Warna ini adalah warna hasil dari warna asli dan bukan merupakan campuran dari warna lain. Hanya ada 3, yaitu merah, kuning, dan biru. Warna sekunder. Warna yang merupakan hasil dari 2 campuran warna primer. Warna tersier. Warna yang merupakan hasil dari campuran warna sekunder. Oh, ada lagi. Warna analogus. Deretan warna yang letaknya berdampingan dalam satu lingkaran warna atau berdekatan. Contohnya deretan warna hijau ke warna kuning. Warna komplementer, warna kontras dan letaknya berseberangan yang dibentuk dalam satu lingkaran warna. Contohnya warna merah dengan hijau, warna kuning dengan warna ungu. Lanjut ke tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan bidang atau benda yang dilihat dan diraba. Sifatnya bisa berkesan halus, kasar, licin, kusam, dan sebagainya. Jenis tekstur. Tekstur nyata, di mana sifat permukaannya menunjukkan kesan yang sebenarnya atau rasanya sama antara dilihat dan diraba. Tekstur semu, di mana kesan permukaannya dapat berbeda antara dilihat dan diraba. Tekstur berguna untuk memberikan karakter dan kesan tertentu pada bidang permukaan agar bisa menghasilkan nilai estetika. Gelap terang. Gelap terang adalah intensitas cahaya dengan tujuan supaya seolah-olah objek nyata atau untuk memperdalam kesan seni tersebut. Intensitas cahayanya besar, maka terang. Intensitas cahaya kecil, maka gelap. Teknik gelap terang. Chiaroscuro, yang merupakan peralihan bertahap atau gradasi. Siluet, yaitu bayangan tanpa peralihan bertahap atau gradasi. Selain itu juga untuk menentukan gelap terang dengan cara memilih warna yang pas. Oke, sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Mungkin Bang Gun, ada yang mau ditambahkan, Bang? Sebenarnya banyak kalau ini
Yang pertama, kalian ngomongin tipologi baru beberapa doang, unsur, terus unsur warna, sama aspek cahaya. Padahal sebenarnya juga banyak kan. Kayak misalnya jenis-jenis di seni rupa tuh apa aja. Atau seni rupa, kan lo bilang tadi ada seni rupa murni sama terapan. Misalnya seni rupa murni sendiri kan ada ya kalau di kampus aja lah ya. Di kampus kan ada 3 tuh seni rupa murni. Ada grafis murni, ada lukis sama patung. Terus kalau terapan lebih banyak lagi, misalnya ada kriya kan, kriya aja dari mulai kayu, kriya logam dan perhiasan, kriya logam, kriya perhiasan, kriya tekstil, terus apa lagi ya? Terus kriya keramik. Terus juga misalnya sekarang itu kan kemudian berkembangnya kan aspek grafis itu aja kan kemudian masuk ke wilayah ada semacam apa ya bidang baru sebenarnya di seni rupa itu yang disebut dengan desain, hanya merancang sebenarnya. Misalnya desain grafis atau sekarang disebutnya desain komunikasi visual. Atau tapi kalau kalian nulis ya harusnya desain grafis ya, bukan DKV. DKV itu kan sebenarnya sebutan untuk jualannya sekolah sebenarnya. Terus ada desain busana ya atau fashion. Terus juga itu aja kan sebenarnya turunannya pasti juga banyak gitu. Juga yang jangan lupa adalah bagaimana seni rupa ini berhubungan dengan seni yang lain sebenarnya. Misalnya kayak seni rupa sama seni pertunjukan gitu, misalnya mau tari sama teater gitu ya, sama musik. Itu kan pasti butuh sentuhan seni rupa. Misalnya kalau di teater aja itu ada tata rupa. Jadi tata panggung lah ya. Tata panggung itu tetap membutuhkan aspek seni rupa, bukan cuma sekedar seni arsitektur buat membentuk bangunannya gitu, tapi juga seni rupa untuk mendekorasinya misalnya. Nah itu akhirnya jadi seni rupa ini menjadi sangat punya fungsi untuk seni lain, terutama misalnya di aspek misalnya kayak yang lo ngomongin tadi tekstur misalnya, ya kan kalau di panggung kan belum tentu harus semua teksturnya harus tekstur yang nyata gitu kan. Justru ya tekstur semu malah mungkin lebih dibutuhkan gitu dibandingin tekstur nyata. Atau penontonnya juga nggak akan ngeraba gitu. Misalnya gitu. Terus ya apalagi misalnya panggung musik, panggung tari misalnya. Atau misalnya sama juga kedekatan seni rupa dengan seni arsitektur misalnya. Yang kemudian titik temunya sebenarnya ada di desain interior misalnya. Desain interior tuh sebenarnya kan tarikannya ada di bidang arsitektur, tapi kemudian untuk isiannya mendekorasi itu kan seni rupa menjadi sangat penting gitu. Bagaimana psikologi dari warna itu dimainkan, bagaimana kesan-kesan ruang itu dimainkan, misalnya kayak itu kan maksudnya semua itu kan juga berawalnya dari seni rupa, terutama dari lukisan gitu kan. Ya misalnya gini kayak tempat gym gitu. Tempat gym sih, kenapa tempat gym itu kecenderungannya semua dikacain, dikasih cermin ya, bukan cuma kaca ini, tapi cermin. Selain supaya terlihat luas,
juga kan kemudian menumbuhkan rasa percaya diri misalnya ke si anggota atau orang yang jadi anggota di situ gitu misalnya. Jadi atau misalnya kayak ini deh, ada istilah kalau di sosiologi namanya non-place misalnya. Kayak misalnya desain atau interiornya misalnya kayak McDonald atau Starbucks. Lo dimanapun ya hampir sama aja. Jadi nggak berasa lo mau itu ada di Jakarta, mau itu ada di Kairo, mau itu ada di New York, hampir nggak ada rasanya berbeda gitu. Kenapa? Karena ya aspek desain dari mulai unsur-unsur pembentuknya, dari bidangnya, dari warnanya, dari tata letaknya itu kan cenderung punya kesamaan. Bentuk-bentuk misalnya bangku atau meja itu kan semua dibuat cenderung sama gitu, sehingga akhirnya jadi kayak semacam bahwa lu mau dimanapun selama lu di Starbucks ya lu nggak akan kemana-mana gitu, misalnya gitu. Itu kan foto-foto yang sebenarnya didukung oleh seni rupa. Kalau di seni rupa nggak ada atau misalnya nggak punya kesadaran tentang seni rupa, maka mungkin non-place itu juga pasti akan punya ciri khas gitu. Jika nggak ada lagi non-place, karena setiap tempat pasti akan menunjukkan ciri khasnya sendiri-sendiri, misalnya gitu. Nah itu contoh aja. Jadi teman-teman sebenarnya masih bisa nambahin jenis-jenis di seni rupa ini gitu, karena cukup banyak. Kalau perlu juga misalnya kayak tokohnya siapa, mungkin bisa ditambahkan yang ya nggak harus semua gitu, bisa 1-2 misalnya kayak tokoh. Mungkin kalau kayak pelukis, pematung gitu banyak orang tahu gitu, tapi begitu ngomongin tokoh-tokoh grafis gitu, grafis murni yang main etsa atau kemudian main litograf gitu ya, cetak pakai batu gitu, cetak batu atau cetak kayu, woodcut misalnya. Nah itu kan mungkin nggak banyak orang tahu. Terus juga misalnya kayak toko-toko desain grafis misalnya yang sekarang kan banyak, misalnya kayak tipografi itu. Tipografi itu menjadi, kalau kayak kita yang sebagai pengguna aja, misalnya lo masuk ke Word, udah tinggal ngeklik doang kan. Ternyata itu kan sebenarnya dibuat. Jadi sebenarnya itu mewakili karakter-karakter tertentu. Kenapa font itu kemudian bisa berbeda-beda gitu? Karena memang aspeknya aspek kebutuhan gitu. Sorry, bentar. Kiki. Sorry, terlalu cetekin. Ini. Thank you. Oke. Ya paling kalau udah dari gue sih itu sih. Ada lagi nggak? Mungkin dari Bang Muhammad. Mungkin gue kelupaan apa? Enggak lah, Bang. Aman lah. Aman. Aman. Ya, kalau dari teman-teman mau ada diskusi apa, kalau mau diskusiin, apa kalau misalnya mau tanyain atau mungkin mau menyanggah, gue juga nggak apa-apa, nanti aja. Bang, misalkan kan tadi boleh ditambahin kayak pelukis-pelukis atau orang-orangnya gitulah. Ya. Nah, tapi nggak usah banyak-banyak ya, jadi jangan pelukis jadi ntar 50 biji gitu, 50 orang gitu, banyak banget ntar. Kalau misalkan ditambahin dengan orang-orang grafis zaman sekarang gitu, kan banyak tuh orang grafis yang enggak, boleh aja, yang orang lain masih belum tahu gitu kan untuk zaman sekarang gitu. Ya istilahnya gini deh, lo cari selebritisnya lah. Iya. Selebritisnya di grafis itu siapa sih? Grafis murni misalnya atau desain grafis. Kalau misalkan kayak dia grafis teman, kayak sering kerja sama dengan produk baju lah, inilah. Itu ya dia masuk juga sih. Oh,
Ya misalnya grafis, dia maksudnya gini, lo juga nanti harus bedain dulu. Misalnya kalau lo ngomongin grafis, lo mau ngomongin apa nih? Grafis murni atau desain grafis? Karena berbeda. Kalau desain grafis, dia hanya merancang sebenarnya. Hanya sekedar merancang, dia nggak urusan sama eksekusinya. Kalau misalnya, karena kalau lo ngomongin tentang misalnya apa, dia ngedesain, terus kemudian setelah mendesain kemudian dia nyablon sendiri. Nah, nyablon itu udah bagian dari grafis murni sebenarnya. Namanya cetak saring. Karena sablon sendiri sebenarnya beda ya, setahu gue. Istilah sebenarnya banyak. Kalau dulu ini juga karena gue dulu dikasih tahu teman-teman di grafis murni ya, teman-teman dari di KJ yang dari grafis murni. Kalau sablon tuh biasanya misalnya kayak lo, kalau zaman gue kecil tuh dulu kaos apa namanya polos, terus apa namanya mau dikasih nomor gitu, ya udah tuh misalnya gue bikin nomor di mana di kertas, terus gue bolongin kan sesuai apa bentuk angkanya, terus kemudian gue tempel, terus gue apa namanya gue cat gitu kan, jadi nantinya nyeplaknya kan nomor itu kan. Nah sebenarnya sablon tuh kayak gitu. Tapi kalau yang sablon yang dikatakan sablon kayak sekarang tuh sebenarnya kalau di istilah grafis tau gue cetak saring namanya gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya temen misalnya dari yang lo angkat itu seseorang yang jadi selebritis itu desain grafis, ya masukin desain grafis. Nulisnya desain grafis ya, jangan desain komunikasi visual ya, sekali lagi ya. Karena itu sebenarnya faktornya faktor jualan soalnya. Ya sebenarnya aslinya namanya desain grafis. Karena urusannya memang dengan aspek-aspek grafikanya gitu. Ya tadi dengan urusan titik, garis, bentuk, itu kan aspek-aspek grafis di seni rupa sebenarnya. Itu kan unsur-unsur grafis. Ya 1-2 orang aja lah. Itu juga. Misalnya begitu kan bisa tipologinya tadi kan ngomongin unsur, terus ngomongin jenis-jenis seni rupa. Nah, lu bisa ambil misalnya ada lukis gitu. Nah, tokohnya siapa di lukis itu kan bisa lo tambahin gitu. Kayak fashion misalnya, fashion itu kan fashion sendiri dia terbagi dua, ada di kalau ngomongin desain busananya, ngomongin tentang desain fashion design gitu kan. Tapi kalau ngomongin bahan untuk membuat pakaiannya, nah itu masuknya justru ke kriya tekstil sebenarnya. Walaupun kriya tekstil juga bukan cuma itu, karena bermacam-macam kriya tekstil itu, tapi hubungannya memang dengan kain gitu. Dengan kain. Ya misalnya ngomongin tentang pewarnaan dari sebuah kain misalnya. Ngambil warna dari misalnya dari alam, misalnya entah dari daun, entah dari dari daun atau dari akar misalnya, ya macam-macam gitu. Ya misalnya kayak gitu ininya. Ya kalau misalnya pun nggak ada, ya nggak perlu paksain. Maksudnya kalau misalnya nggak ada selebritisnya di situ, di bidang itu juga lo nggak perlu paksain. Tapi yang jelas paling nggak lo lengkapin deh gitu. Ya, terutama yang aspek terapan itu sebenarnya banyak banget kan. Karena gini juga, kalau misalnya lo lihat kayak di ITB gitu misalnya, itu mereka nggak lagi nyebut dengan kata kriya. Kesannya kriya itu soalnya banyak orang dia pengrajin gitu loh, jadi kerajinan. Mereka berpindah dari kata kriya menjadi desain produk namanya.
ya sebenarnya memang kalau ngomongin tentang terapannya jadi lebih luas. Karena jadi bisa apa aja. Karena kalau kriya kecenderungannya kan kayak di kungkung, padahal sebenarnya nggak juga sih. Jadi misalnya kayak tadi ngomongin kriya kayu, kriya logam, kriya perhiasan, kriya keramik misalnya, kriya tekstil itu kan kesannya cuma itu aja. Padahal sebenarnya bisa jauh lebih banyak. Makanya banyak yang sekarang lebih cenderung pada masuk ke mereka menggunakan istilah desain produk. Jadi misalnya kayak ada orang bikin karena istrinya sering kalau diboncengin sama dia sering tidur, dibikinin tuh kayak kayak ransel gitu yang bisa nahan dua badan gitu. Jadi kalau istrinya tidur tuh dia nggak khawatir karena tinggal tuh ada tatakan dagunya, ada buat tangannya gitu kan, sampai kayak gitu dibuatin sampai kayak gitu. Nah itu memang kan kalau kalau jujur kalau misalnya di bidang-bidang yang tadi disebutin mungkin kan nggak ada gitu. Jadi memang akhirnya juga jadi memang meluas gitu, macam-macam. Jadi desain produk kayak lo kalau buka toko-toko online kan ada barang macam-macam tuh yang cuman buat motong SIM card lah, ya kan, ada cuman buat motong SIM card. Nah itu sebenarnya desain produk seperti itu, karena memang melibatkan misalnya banyak bahan ya, elemen unsur-unsur bahannya macam-macam ya, ada besi, ada babet, ada kayu, macam-macam gitu. Sehingga akhirnya yang disebutin bukan lagi kriya, bukan lagi kerajinan. Gitu. Karena misalnya kalau kerajinan juga cenderung kayak produknya tuh diproduksi secara massal biasanya. Kalau kerajinan selalu dianggapnya begitu. Oke, dari gue sih itu sih. Oke. Paling ini sih tadi penyebutan chiaroscuro apa chiaroscuro sih Bang yang benar Bang? Chiaroscuro. Chiaroscuro. Nah. Chiaroscuro. Itu sebenarnya juga kayak itu tadi bisa ditambahin tuh. Misalnya kan lo coba ada beberapa selain chiaroscuro, terus ada siluet, ada notan, macam-macam tuh sebenarnya kalau ini. Kalau emang ini coba lo lebih tambahin lagi, misalnya kayak notan itu kan dari Jepang tuh. Penggunaan notan tuh penggunaan warna hitam, kecenderungan warna monokrom atau hitam dan putih yang flat biasanya. Notan. Nah, itu contoh-contoh misalnya kalau maksud gua jangan nanggung kalau lo mau masukin itu, coba cari aspek yang lain yang lebih melengkapi aja gitu. Oke. Cukup ya? Oke, kalau begitu terima kasih sudah melakukan presentasi. Terima kasih, Bang. Itu kita akhiri saja, oke? Oke, siap. Mantap. Stay safe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu.